Timnas Indonesia U23 sukses membuat kepastian lolos ke babak semifinal di pertandingan terakhir dengan menahan imbang Malaysia U23. Padahal di pertandingan tersebut, seandainya saja Malaysia bermain sama-sama terbuka, mungkin cerita akan sedikit lain. Bisa saja Indonesia U23 mengalahkan Malaysia. Terbukti dari jumlah peluang yang didapat Timnas Indonesia U23 sangat banyak. Lolosnya Timnas Indonesia U23 dan tersingkirnya Malaysia U23 ternyata menjadi sorotan dari para fans Vietnam. Seperti inilah komentar fans Vietnam. Saya berpendapat kedua tim ini, Indonesia dan Malaysia, lebih lemah dari Myanmar dan Timor Leste. Vietnam bertemu Filipina. Pasti akan bermain di final melawan Thailand lagi. Tahun ini, menurut saya, hanya Thailand yang kuat. Selalu bilang begitu setiap tahun, padahal tim U23 Vietnam adalah juara 2 kali berturut-turut dan tim nasionalnya juara AFF. Loh, katanya Malaysia jago banget ya, kok sudah tereliminasi? Malaysia ini kalau tidak naturalisasi pemain, susah sekali bisa mengalahkan Vietnam kita. Thailand masih lumayan, Indonesia juga masih mendingan, tapi Malaysia kalah. Tim nasionalnya isinya pemain naturalisasi semua. Kalau kembali ke pemain lokal, untuk pemain muda sih benar-benar kacau. Jadi, pada akhirnya jalan Vietnam dan Thailand bertemu di final terulang kembali. Indonesia bertemu Thailand. Indonesia bermain apa? Hanya omong kosong, pelatihnya saja yang besar mulut. Kalau Indonesia bertemu Thailand atau Vietnam sulit menang, mungkin bisa beruntung seperti Filipina yang gol bunuh diri. Kalau tidak, ya tidak bisa menang. Takut dengan cara Indonesia melakukan lemparan ke dalam dan gaya bermainnya yang agresif sampai-sampai lawan harus berguling-guling di lapangan. Kalau ada VAR, pemain nomor 12 Indonesia pasti sudah diusir dari lapangan karena melakukan tindakan tidak sportif terhadap penjaga gawang tim lawan. Mengaku sebagai tim tuan rumah, tapi bermain tidak sportif sama sekali. Saya melihat ada cara yang sangat efektif untuk mengatasi lemparan ke dalam mereka, tapi entah kenapa di bawah pelatih Trosier tidak menyadarinya. Jika diperhatikan baik-baik ketika mereka melakukan lemparan ke dalam dekat gawang lawan, sebagian besar pemain lawan secara otomatis mundur ke dalam kotak penalti dekat gawang, sehingga mereka bisa melempar bola langsung ke arah gawang, menciptakan tekanan yang sangat berbahaya. Mengapa pada saat itu para pemain tidak menyebar formasi, menjaga jarak untuk cover, dan yang terpenting, maju menjauh dari gawang, sekaligus menjaga posisi offside pemain lawan yang mengurangi tekanan langsung ke gawang. Jika kita proaktif maju sedikit dan berdiri jauh dari gawang, mereka akan sulit melempar langsung ke gawang karena itu adalah ruang bagi kiper dan pemain mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendekati gawang. Lemparan ke dalam tidak dihitung offside ya teman-teman. Lemparan ke dalam itu tidak dihitung offside teman. Tidak nonton bola ya? Banyak pemain asing naturalisasi tapi kenapa masih kalah? Malaysia itu hanya ada satu pemain naturalisasi nomor 15, sisanya pemain lokal, tapi pemain lokalnya bermain buruk. Pulang ke kampung halaman, Vietnam bertemu Filipina, Thailand bertemu Indonesia. Belum tentu Vietnam juara grup kalau menang dengan selisih gol lebih rendah dari Thailand. Berarti juara kedua grup, bertemu Indonesia langsung pulang kampung, bertemu tim lemah tidak bisa menciptakan keuntungan, nanti menyesal karena kalah selisih gol. Dua pemain naturalisasi saling bertarung. Setelah Indonesia tersingkir di Piala AFF, sekarang giliran Malaysia, itu karma instan. Finalnya tetap Vietnam dan Thailand lagi. Nonton pertandingan 0 gol tapi banyak kartu, sialan kedua tim ini cuma main kasar ya. Indonesia ketemu Thailand, habis sudah. Tuan rumah cuma juara 3, Thailand lolos ke final. Indonesia selain lemparan ke dalam dan serangan sayap yang cuma 2 atau 3 kali, selebihnya tidak ada yang spesial. Setelah kekalahan di turnamen ini, Malaysia pasti akan membawa pulang skuad Perserikatan Bangsa-Bangsa pemain naturalisasi mereka untuk menghadapi U23 Thailand di kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan sulit bagi Thailand. Tanpa belasan pemain naturalisasi, Malaysia dan Indonesia hanya tim biasa-biasa saja. Menurut saya, tim muda Indonesia hanya biasa-biasa saja. Kalau bertemu Laos belum tentu menang. Karena teknik Laos berkembang sangat pesat, media Indonesia terlalu mengagung-agungkan tim U23 mereka, padahal kenyataannya seluruh tim hanya mengandalkan lemparan ke dalam dan penyerang blasteran barat. Tapi tetap saja tidak bisa mengalahkan Malaysia kan? Lihatlah mereka habis-habisan, Indonesia habis-habisan bermain kasar jadi dapat 4 kartu kuning, enak dipandang kan? Selamat untuk Indonesia dan para penggemar Indonesia, serta turut berduka cita untuk para penggemar Malaysia tanpa pemain naturalisasi, langsung terlihat wujud aslinya. Sejak dulu, Malaysia memang punya 1 atau 2 pemain naturalisasi di tim junior, tapi tidak ada hasilnya dan tetap saja selalu kalah dari Vietnam. Benar seperti yang saya nilai, Indonesia sama sekali tidak meningkatkan pola pikir atau tekniknya, masih begitu-begitu saja dan terutama mengandalkan keberuntungan dari lemparan ke dalam. Kualitas pemain Indonesia setara dengan Malaysia dan Filipina,
Tidak lebih baik, Indonesia sekarang terlihat lebih besar dan kuat karena berhasil meningkatkan massa otot. Ini yang paling mudah. Latihan saja bisa. Sedangkan untuk faktor-faktor lain, pastikan naturalisasi pemain Belanda ya. Dua tim bodoh ini bermain, aku masih bisa main game. Semoga Indonesia bertemu Vietnam di final, nanti aku ajari cara bermainnya. Indonesia ini tetap tidak bisa melewati Vietnam. Indonesia cuma dapat pemain asing yang cuma bisa cetak gol ke gawang Brunei saja, sedangkan melawan Filipina dan Malaysia seperti ayam kena penyakit, kebingungan, tidak berkutik. Pemain naturalisasi yang mencetak 6 gol itu di pertandingan melawan Brunei, main bagus tidak teman-teman? Setidaknya Indonesia masih peduli dengan pembinaan pemain muda, sedangkan Malaysia mungkin dalam beberapa tahun lagi harus menaturalisasi pemain muda juga. Kalian boleh saja meremehkan, tapi gaya bermain Indonesia itu menguasai bola dengan baik. Fisiknya kuat dan tekniknya sangat bagus.